Baik, kembali ke studio Tribun Batam, Tribuners. Ada Bang Ahadi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Saya dan Bang Hadi sudah bincang santai di dua sesi pertama. Kami bahas atau bicara seputar TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Bang, di sesi ketiga ini kita lebih bicara seputar masalah atau kendala. Memang tadi abang sempat bilang bahwa sosialisasi yang ke pelaku industri kecil dan menengah dan juga industri besar kan baru mulai abang lakukan. Saya boleh tahu kira-kira belanja masalah yang abang dapatkan dari pelaku-pelaku industri atau pelaku usaha kecil menengah dan industri besar ini sudah sempat abang daftarkan atau listing belum bang itu dari industri kecil menengah dulu bang? Baiklah bang, ini saya coba baca ya, saya coba petakan yang abang bilang tadi belanja masalah ya, masalah-masalah yang dihadapi dari kacamata metode atau analisis SWOT. Ya. Ya SWOT itu ada strength, weakness, opportunity dan threat atau ancaman. Ya, baik kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Karena abang bilang tadi industri kecil menengah, saya tidak mengklaster bang. Oke. Saya bicara pelaku usaha industri. Ya. Di dalam pelaku usaha industri itu ada industri kecil menengah dan besar. Ya, besar. Kalau saya coba memetakan dari kacamata SWOT. Jadi yang pertama, apa sih kekuatannya tentang tingkat komponen dalam negeri ini? Ya kan? Yang pertama itu regulasi bang. Regulasi. Itu adalah salah satu poin dari kekuatan. Regulasi udah ada bang. Kalau menurut abang sendiri yang abang simak atau abang dalami selama ini, regulasinya tuh sudah sangat kuat atau sudah? Kalau menurut saya ada hal yang masih ada di dalamnya tentang ini ya, kita bicara regulasi ya, terkait dengan P3DN dan TKDN ya. Kalau salah saya mohon dikoreksi gitu. Iya, Bang. Ini di Undang-Undang Perindustrian udah ada. Ya, itu undang-undang tuh udah lama 2014. Kemudian mungkin diperbaharui ada Undang-Undang Cipta Kerja ya. Oke. Kemudian di Impres udah jelas. Kemudian Perpres pengadaan barang jasa udah jelas juga. Untuk peraturan kemudian ada lagi nih Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 nih tentang pemberdayaan industri. Pada pasal 61 berbunyi kewajiban menggunakan PDN apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai jumlah tingkat komponen dalam negeri. Jelas di sini. TKDN. Terang benderang bang tentang regulasi. Jadi kita udah didukung, udah tersedia regulasi yang berkaitan dengan TKDN ataupun P3DN. Tuh. Satu, ya bang. Kemudian komponen kedua kita nih kami dari pihak Dinas Perindustrian Perdagangan ini sebagai pembina atau pengawas pelaksanaan program P3DN di wilayah bang. Abangnya itu pembina sekaligus pengawas ya bang? Iya. Ya itu tadi salah satunya bentuk pembinaan kami itulah sosialisasi. Ya kita mau melakukan pembinaan ke pelaku usaha industri. Itulah tadi sosialisasi. Abang ada punya rencana nggak misalnya pelaku industri, pelaku usaha yang ada di bawah binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan disuruh wajib untuk TKDN semua, itu ada nggak? Kalau untuk ini baru di klaster nih, baru di klaster. Itu tadi kalau kita bicara industri kecil menengah, karena dia terbit otomatis, selagi mau industri kecil menengah mau mengurus ke bidang pemberdayaan industri masih di dinas kami, itu akan dibantu ya, dan mungkin udah banyak kalau saya nggak salah. Berapanya jumlahnya saya belum pegang data konkretnya. Ini kalau terkait data ini agak ngeri-ngeri sedap nih bang. Kita kalau salah data salah informasi bang. Saya nggak berani ngomong data karena sebelum datanya ada di tangan saya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk industri besar. Tadi di awal saya udah bilang tadi, data
sementara ya, Iya, iya. di Kementerian Perindustrian itu udah ada 49 Bang 49 ya perusahaan khusus di Kepulauan Riau ya, di Kepri yang udah terdaftar, di mana 531 produk dari 49 itu ada perusahaan 531 produk yang udah bersertifikat TKDN Bang. Itu yang dihasilkan oleh 49 Ya. berarti satu perusahaan bisa saja lebih dari satu Bisa produk. lebih dari satu, ada yang lebih dari 4. Oke. Nah, ini saya total ya. Total ya. Oke. Lumayan banyak ya, lumayan lah ya. Tapi kalau dihitung dari Total tersedia yang ada sekarang. iya. Oh iya. Kalau persentasenya masih kecil. Masih kecil dari 800-an industri besar ya Bang ya, itu. masih kecil. Masih pekerjaan rumah yang masih agak Masih banyak. Iya, ya. Kalau ya udahlah, kalau kita ngomong anggaran, ini anggaran sensitif lah. Saya nggak mau singgung anggaran. Iya. Nggak enak. Oke. Berarti kalau soal sumber daya manusia SDM dari pembina dan pengawasan gimana Bang? Apakah sudah tersedia cukup? Kita fokus dulu Bang. Maaf ya saya potong. Iya. Kita fokus dulu ke pembinaan Bang. Pembinaan ya. Oke. Kita fokus dulu ke pembinaan. Kemudian gini Bang. Itu baru satu sudut pandang ya, baru kekuatan. Kemudian kita bicara kelemahan nih Bang. Kelemahan. Oke. TKDN. Weakness-nya, Bang, ya? Ya, weakness-nya. Itu kurangnya informasi terkait TKDN Bang. Oke. Itu salah satu kelemahan. Iya, saya baru tahu sekarang. Baru tahu saat Contohnya, abang aja sebagai wartawan Iya. senior dan Iya. malang melintang di lapangan ya kan. Iya. Apalagi tribun ya kan. Itu tadi, abang aja ngakui sendiri kan. Iya. Mungkin informasinya belum tersampaikan, kurangnya informasi. Mungkin kebijakan atau himbauan tuh udah dari dulu, tapi kan dikemas dalam satu bahasa yang lebih. Ya Iya, mungkin itu tadi. Iya. Itu salah satu kelemahan TKDN sekarang ini iya. Bang. Jadi yang kedua nih Bang, belum memahami proses verifikasi TKDN. Oke. Nah, bagaimana mendapatkan sertifikat TKDN itu? Itu tadi Bang, makanya saya bilang konsep saya itu untuk mengatasi kelemahan ini. Iya. Ada 2 poin ini. Saya akan melakukan sosialisasi Bang Sosialisasi. Oke. terhadap pelaku usahanya. Jadi makanya konsepnya kurangnya informasi terkait dengan pengertian dengan TKDN, kita datangkan. Ya, kita hadirkan narasumber yang berkompeten terhadap TKDN ini. TKDN ini, ya. Kita hadirkan. Nah, ketika kita hadirkan, terjawab satu kelemahannya. Kelemahannya ya. Yang kedua, kelemahan kedua ini belum memahami proses verifikasi. Itu dia. Kita hadirkan lembaga verifikasi independennya. Oke. Kalau saya rasa dengan kayak gitu, kelemahan ini terjawab Pak. Oke. 2 kelemahan bisa. Bagaimana menurut Abang? Iya, menurut saya sih iya sih Bang. Nah. Ya, menurut saya sih iya. 2 kelemahan itu bisa terjawab. Iya sih. Tapi kalau menurut saya tuh satu lagi Bang, itu mungkin lebih ke motivasi juga. Kadang-kadang orang nih pelaku usaha nih bilang mereka kalau pelaku usaha nih kan, kalau menurut saya kacamata saya, mereka lebih berpikir lebih menguntungkan bisnis apa sih keuntungannya untuk bisnis saya gitu kan, dari hanya sekedar bisa terlibat dalam pelelangan barang dan jasa. Itu industri besar. Kalau industri kecil, dia akan bertanya, apa sih saya urus ini untuk keuntungan saya, apa sih yang lebih nyata gitu loh Bang. Makanya kalau menurut saya tuh motivasi atau dorong lebih ke spirit itu juga perlu dibangkitkan juga menurut saya sih Bang. Oke. Jadi saya tanggapin ya Bang. Oke. Ada pepatah kuno kita yang bicara gini, tak kenal maka tak sayang. Ya. Kalau udah kenal udah kemana-mana. Lebih dari sayang. Kan? Iya. Jadi gini Bang, berangkat dari pepatah itu, kalau menurut saya zaman now sekarang ini, pepatah itu masih bisa. Apalagi dikaitkan dengan TKDN ini. TKDN, iya Bang. Menurut saya, karena pelaku usaha industri ini tidak atau belum mengetahui seberapa penting atau informasi tentang TKDN, makanya mereka abai. Tapi ketika kita udah hadir, memang bertahap ya. Ketika kita udah hadirkan untuk menjawab dua kelemahan ini, mungkin setelah kita semua, mungkin misal kita undang nih 20 pelaku usaha industri, ya kan, kita hadirkan. Memang tak bisa banyak kan dengan terbatas anggaran.
nanti dari 20 kita nggak usah banyak-banyak. Syukur-syukur 20-nya dia mendaftarkan produknya. Oke lah, adalah sebagian gitu atau seperempatnya gitu kan, 25% yang daftar. Tetapi minimal 20 pelaku usaha industri itu dapat informasinya. Belum lagi mereka menyebarkan gitu, Bang, ya? Itu salah satu yang itulah menjawab yang Bang bilang tadi, masifnya itulah. Jadi kadang-kadang Bang, dengan kita melakukan itu nanti multi efeknya itu akan mungkin dari mulut ke mulut. Kemudian mungkin dia akan ngomong di asosiasinya. Mungkin bisa akan ngomong dengan HKI-nya, Himpunan Kawasan Industri di Kepri gitu. Oh ternyata ini lo mau buat TKDN, ternyata ini lo gitu. Itu bagi pelaku usaha industri yang besar ya. Kalau untuk industri kecil, itu tadi yang saya bilang. Contoh, oke lah, pengadaan pakaian kantor, itu kan berkaitan dengan tailor penjahit. Lokal ya Bang. Itu kalau dia ikut tender, kalau seandainya disyaratkan TKDN 40%, dia nggak punya sertifikat. Makanya saya bilang tadi, salah satu bukti legal kita, legal produk itulah sertifikat TKDN. Sementara banyak tailor ya Bang ya. Banyak tailor. Iya. Dia tidak daftarkan. Iya. Berarti yang sebelum masuk dalam kompetisi saja udah administrasi udah lewat ya Bang ya. Ya itu kan kalau untuk sistem pelelangan lebih mengerti yang expert itulah. Barang dan jasa itu biro barang jasa. Saya nggak mau terlalu jauh masuk ke sana karena itu si kawan kan. Nah itu tadi itu si dinas itu. Sehingganya dengan menjawab dua kelemahan yang ada ini saya berharapnya gini. Mungkin dari 20 itu dia mungkin bisa nyampaikan ke 5 perusahaan atau pesan berantai lah. 20 bisa informasikan 10 ke 5 terakhir ke 3 gitu. Udah berapa Bang? Akhirnya tanpa bisa jadi sih kan ada juga sebagai akhirnya gini, mereka menyuratin kami gitu, Pak tolonglah diadakan sosialisasi lagi gitu kan, untuk kami kurang ngerti nih, kumpulkan kami Pak dengan konsep yang Bapak udah sediakan. Itu kan nggak tahu. Makanya saya bilang tadi masifnya Abang bilang tuh mungkin kemudian mungkin ada tahap jangka menengah dan panjang. Itu tadi sih Bang kalau menurut saya. Oke Bang. Oke, yang ketiga itu opportunity ya Bang ya. Peluang. Kalau kita bicara peluang itulah tadi Bang. Tadi kita sudah bilang bahwa peluang ini berangkat dari ini. Masih banyaknya pelaku usaha industri di Kepri yang belum melakukan sertifikat produknya Bang. Itu tadi saya bicara. Kondisi existing sekarang baru 49 ya. Dibanding sebanyak ini 800. Lebih kurang lah 800. Itu kalau persentase masih kecil Bang. Ini peluangnya Bang. Peluang bagi kami Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan sosialisasi tersebut dalam rangka memberikan informasi tadi untuk menjawab kelemahan itu, informasi tentang TKDN, bagaimana verifikasi atau mendapatkan sertifikat TKDN itu. Bang harus butuh waktu yang cukup banyak ya, jangka panjangnya lumayan banyak ya Bang. Perlu tahapan juga Bang. Itu tadi. Saya berharapnya didukung dengan anggaran Bang. Iya sih. Saya berharapnya dukung anggaran. Mudah-mudahan saya didukung dengan anggaran. Oke, selain sosialisasi tatap muka seperti itu, informasi-informasi melalui websitenya Dinas Perindustrian Perdagangan apakah tetap disebarkan informasi seperti terkait TKDN ini juga enggak Bang itu Bang? Karena itu bisa diakses oleh siapapun kan. Ke depan akan kita ini kan, kita sampaikan usulan itu, kita akan ini terkait dengan TKDN itu. Tema soal TKDN itu perlu dimasukkan juga dalam website dari Dinas Perindustrian Perdagangan kan, sehingga siapa tahu ada orang yang searching kan atau buka di situ, ternyata ada informasi itu. Iya Bang, ini salah satunya nih Bang. Podcast ini salah satunya. Ini Bang. Podcast ini adalah salah satu program di Sprindak kan. Makanya dihadirkan oleh pimpinan kami satu sesi tentang TKDN Bang. Tinggal saja
Linknya abang tinggal embedkan aja ke. Iya, ini nanti kan online ya kan, tersebar di media sosial baik itu YouTube, Facebook segala macam kan. Ini salah satu informasi nih bang. Oke, benar. Nanti kita sebar, ada masyarakat atau pelaku usaha industri untuk ini salah satu langkahnya udah dilakukan oleh Dinas kami. Inilah buktinya podcast ini. Oke. Kemudian yang kedua nih bang, peluang memaksimalkan market pelaku usaha di wilayah Kepri. Contoh, ini yang abang bilang tadi. Bagaimana sih bang? Kenapa sih pelaku usaha industri ini sebanyak itu belum? Ya ini bang, dengan mereka melakukan sertifikat khusus di wilayah Kepri, mereka akan ini bang, istilahnya akan mudah ikut proyek pemerintah. Logikanya gini bang, ada tender atau proyek di Kepri nih. Contoh makan minum rapat. Makan minum rapat ya. Makan minum rapat. Ya. Di situ ada snack kan? Snack ya. Ada air kan? Ada air ya. Okay. Kita Kepri mengadakan tender itu. Menurut abang, perusahaan dari Pulau Jawa mau datang sini ikut tender tak? Ya bisa jadi kan bang. Bisa jadi. Iya. Kenapa? Mereka punya sertifikat TKDN. Ya. Tetapi ketika perusahaan di wilayah Kepri lokal ini mempunyai sertifikat TKDN dan bahkan lebih besar TKDN-nya. Benar bang. Itu peluang itu bang. Saya kira ini terjawab juga. Kadang-kadang belakangan ini ada yang protes, kok kami nggak dapat masuk tender, kok ada perusahaan lain. Ya ini mungkin saja informasi seperti ini perlu disampaikan ke mereka, sehingga siapa tahu kan mereka juga menyadari, oh ternyata hal ini TKDN mungkin ya hanya sekedar sertifikasi, tapi efeknya kan besar kan nih bang. Besar. Iya paham. Oh benar juga ya. Iya. Itu soal tender makanan itu ya, rapat gitu ya bang ya. Ya. Yang lain bang juga banyak. Proyek-proyek strategis pemerintah ini banyak bang. Jadi menurut hemat saya penting sertifikat kayaknya kalau sampai pada tahap titik ini itu saya setuju bang, bahwa ya kita perlu sosialisasikan secara masif atau informasi seperti itu harus disampaikan juga, karena di lapangan juga kan kadang-kadang ya informasi yang kayak abang bilang tadi kan, kok yang menang tender kok perusahaan dari luar, kok memang tidak ada perusahaan daerah sini yang berkompeten. Nah, pertanyaan yang sering kami temukan di lapangan itu seperti itu. Ya mungkin salah satunya itu terjawabnya. Ya mungkin saja mereka tidak punya sertifikasi TKDN kan, karena itu selama ini menjadi prioritas juga kan bang kan. Nah, itu. Ya. Curnya tuh di situ kalau menurut saya bang. Ya. Tuh makanya tadi pentingnya TKDN itu. Ini salah satu, makanya ini kan mengulang lagi nih ya. Ini podcast ini salah satunya. Mudah-mudahan dengan ada podcast ini masyarakat terutama pelaku usaha industri lebih aware dengan ini ya kan. Mungkin nanti tanpa kami bersurat membuat undang, mereka dengan inisiatif sendiri datang. Mungkin dia bersurat ke kami ya kan, ke perusahaan. Tolong dong dikasih pengamanan, sosialisasi tentang TKDN ini, terus bagaimana cara mendapatkannya gitu. Jadi kami berharapnya gitu. Istilahnya ada komunikasi dua arah bang. Iya. Ya kita berharapnya gitu. Jadi pelaku usaha industri ini ya mudah-mudahan ya, saya berharap nih dengan ada podcast ini nih. Ini harapan saya pribadi lah. Apalagi ini saya aksi perubahan saya terkait dengan lagi-lagi nih aksi perubahan saya PKA saya ini berkaitan dengan TKDN ya. Saya berharap dengan tayangnya ini kemudian menjadi wadah atau sarana lah menyebarkan informasi. Oh ini loh TKDN, penting loh TKDN, terutama bagi pelaku usaha industri. Kemudian pelaku usaha industri itu apa sih? Siapa aja gitu kan? Nah itu tadi ada 2 klaster kalau menurut saya. Pertama industri kecil menengah. Penting itu untuk sertifikat TKDN. Ini sertifikat TKDN produknya ya. Kemudian yang kedua industri besar. Memang tidak semua industri besar yang ada di Kepri itu berkaitan langsung dengan TKDN.
Oh, ada ya? Ada, tapi saya belum melakukan penelitian atau identifikasi langsung. Tapi menurut hemat saya banyak perusahaan industri besar di Kepri ini yang berkaitan langsung dengan TKDN. Jangan jauh lah. Epson ada kan? Epson, iya. Ada kan di Kepri? Iya. Itu aja salah satu contoh. Iya. Belum lagi kita ngomong CPR. Ya kan berkapal tuh. Iya. Banyak sih Bang, kalau kita ini di Kepri ini ada beberapa klaster tentang kualifikasi jenis produk yang dikeluarkan oleh industri itu sendiri, perusahaan industri besar. Ada kualifikasinya Bang. Jadi ya menurut saya penting nih Bang TKDN. Mudah-mudahan dengan informasi dengan adanya podcast ini tersebar, saya berharap itu tadi sih terjadi komunikasi dua arah antara kita pemerintah dengan pelaku usaha industri. Jadi tanpa kami bersurat untuk mengundangnya, mereka yang bersurat kami, mereka yang minta sama kami. Itu akan lebih bagus Bang kalau menurut saya sih. Saya kalau itu saya setuju Bang. Lalu ke soal ancaman atau trips Bang. Kita bicara ancaman ya. Ini tadi Bang. Ancamannya itu tidak terpenuhinya tingkat komponen yang dipersyaratkan 40% itu. 40% ya. Ya karena itu tadi kalau bersentuhan dengan teknologi tinggi atau teknologi canggih lah, itu mungkin agak sulit mencapai komponen 40% itu ya Bang ya. Tapi itu tergantung juga sih Bang, tergantung dari lembaga verifikasinya. Dia punya rumus sendiri, dia punya variabel-variabelnya. Bang, misalnya gini ya, tadi kan selain produk barang jasa dan juga barang jasa, misalnya dia kurang di produk barangnya itu kurang, TKDN-nya itu kurang dari 40%, tapi di jasanya dia melebihkan, itu bisa nggak itu menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian nggak Bang? Kalau menurut saya bisa ya Bang. Tapi kalau untuk teknisnya bagaimana ya kita harus konfirmasi dulu ke lembaga verifikasi independennya. Dalam ini ya DKP kalau nggak salah saya ya SI sama Skupindo. Ada juga sih lembaga yang lain, tapi saya kurang dapat informasi pasti tentang itu. Semoga mereka bisa merekomendasikan itu juga, bahwa di satu sisi misalnya produk barangnya ya kurang 40% TKDN-nya, tetapi mungkin jasanya bisa lebih dari itu kan, untuk menutupi juga. Iya. Tenaga kerja tuh, sektor tenaga kerja tuh salah satu jasa kan? Iya, jasa. Komponen jasa, kemudian kan dihitung komponen jasa lokalnya berapa. Ya, itu kan salah satu jasa. Bisa jadi. Tapi saya nggak berani mendahului karena saya nggak expert di bidang itu. Saya nggak expert di bidang itu. Oke, baik, bisa dipahami itu Bang. Kemudian ancaman yang kedua nih Bang. Yang tadi balik lagi yang kita bicarakan di awal tadi, bahwa belum adanya standar harga. Itu tadi Bang. Apakah menurut Abang itu dengan itu masih karena tidak adanya standar harga, itu membuat orang untuk enggan untuk mengurus, nggak jelas harganya, atau ada efek atau ada arah-arahnya ke sana nggak? Ya kita tidak munafik lah ya. Memang ada keengganan lagi pelaku usaha industri khususnya industri besar yang berbayar. Tetapi balik-balik lagi lah Bang, manfaatnya. Lebih ke aspek manfaat ya. Kalau kita bicara biaya, kalau menurut saya nggak salah sih ketika proses yang dilaluinya sulit, panjang, berliku, dan memakan waktu dan memakan sumber daya yang banyak. Kalau menurut saya seimbang lah dengan harga yang di ini. Bahasanya kira-kira begini, apalah artinya misalnya 35 juta engkau keluarkan, tetapi akhirnya memuluskan pelelangan engkau yang ber-MM gitu. Itu dia Bang. Iya kan? Iya. Jadi kalau menurut hemat saya, pelaku usaha industri itu dia bukan bicara mikro dia bicara makro. Nah, kalau menurut hemat saya, apalagi sekelas pelaku usaha industri besar Bang, itu tuh menurut saya itu dia bicaranya jauh ke depan Bang. Jauh ke depan. Kalau menurut saya sih, kalau soal itu tuh udah diperhitungkan pelaku usaha lah Bang.
Itu yang betul yang Abang bilangin tadi. Saya sependapat dengan omongan Abang tadi bahwa kan apalah artinya segitu kalau hanya dapatnya lebih daripada itu. Nah, itu tadi Bang. Benar juga. Oke Bang, selain penjelasan Abang tadi, dari sini kan kita akhirnya bisa tahu bahwa ternyata penting juga informasi itu kepada pelaku usaha, baik itu kecil menengah dan juga industri besar. Makanya saya merasa Abang juga perlu menyampaikan lagi bagaimana mendaftarkan sertifikasi itu tadi ulang, karena tadi setelah kita tadi kan kita hanya lewat aja kan Bang, karena setelah penjelasan panjang lebar merasa bahwa ini ternyata penting. Makanya kita harus mengulangi hal yang ternyata tanpa kita jumpai atau sosialisasi ke masyarakat langsung tahu dan bisa menerapkan itu sendiri kan Bang, soal yang prosedur untuk mendaftar sertifikasi tadi itu perlu diulangi lebih detail lagi, sehingga masyarakat tuh yang mendengar podcast ini sudah bisa langsung, kalau dari panduan itu mereka siapa tahu bisa langsung menginput langsung dari omongan kita kan, menjadi petunjuk atau guidance kan untuk mereka. Baiklah Bang, saya akan coba ya menjelaskan pertanyaan Bang tadi. Prosedurnya sebenarnya tidak terlalu rumit. Yang pertama gini, pelaku usaha. Saya ngomong lagi-lagi nih Bang, pelaku usaha. Saya tidak mengklaster antara besar atau kecil menengah. Saya sebutnya itu pelaku usaha industri. Pelaku usaha industri itu harus memiliki akun SIINAS atau akun Sistem Informasi Industri Nasional. Itu udah ada payung hukumnya Bang, ada permen perinya tuh. Kemudian ketika mereka udah nanti ada menu di dalam akun tuh Bang. Tinggal dicari aja gitu ya. Ada menu itu atau fitur gitu Bang. Diklik namanya e-service. E-service. Di akun SIINAS itu. Ya. Setelah di akun SIINAS e-service, kemudian dia mengupload dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikat TKDN. Ada persyaratan ada di situ Bang. Ada, lengkapi aja itu. Ikuti arahan itu. Setelah diupload dokumen itu, maka tersedialah lembaga verifikasi independennya. Tinggal dipilih aja gitu. Tinggal dipilih dan disesuaikan di dengan tempat lokasi, dia. Misal di Kepri. Dari yang dibolehkan ada tuh daftarnya dikeluarkan oleh pemerintah. Dari beberapa itu nanti disesuaikan di Kepri. Lembaga verifikasi independennya siapa aja. Nanti diklik itu, dipilihlah oleh pelaku usaha itu. Ketika udah dipilih, kemudian masuklah notifikasi ke perusahaan itu, nanti terjadilah komunikasi dua arah antara pelaku usaha dengan lembaga verifikasi independen yang dipilih mereka. Setelah ada kesepakatan semacam, turunlah lembaga verifikasi ini melakukan verifikasi lapangan Bang. Terhadap produk yang mau disertifikatkan, terhadap komponen dari produk-produk itu yang bersertifikat. Setelah itu, setelah dilakukan verifikasi lapangan nih, kemudian dilakukanlah penghitungan diri. Itu dari tim verifikator itu ya Bang? LPI itu yang melakukan. LPI itu dia menghitung verifikasi itu, dia menghitung pakai rumus dia sendiri dengan memperhitungkan beberapa variabel. Untuk pastinya saya nggak tahu. Saya perlu dikonfirmasi ulang ke LPI-nya. Setelah udah selesai nih semua rangkaian itu, dilakukanlah review oleh pihak Kementerian Perindustrian. Gitu. Dalam artian gini loh, ini loh daftarnya udah yang kami lakukan semacam. Ini gambaran saya gambaran saya, kalau salah mohon dikoreksi. Ini loh gitu kan, dilapor ke pihak kementerian. Ini memenuhi syarat ini dari kementerian. Jadi dilakukanlah review oleh pihak kementerian. Ketika semua syarat semacam telah terpenuhi terhadap suatu produk itu, maka terbitlah namanya sertifikat TKDN produk. Bisa diambil dari sistem itu? Bisa. Berarti langsung keluar dari rekomendasinya itu ya, sertifikasinya itu. Iya. Ini prosedur yang saya dapatkan informasinya. Kalau terjadi
perubahan atau kesalahan dari penjelasan saya terhadap prosedur sertifikat TKDN ini, saya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Tapi gambaran besarnya gambaran besarnya kayak gitu. Untuk lebih detailnya mungkin perlu kita cross check lagi. Kalau misalnya Bang dalam perjalanan dia runuti sistem itu Bang ada kendala, dia bisa berkomunikasi langsung atau menanyakan itu melalui sistem itu nggak Bang? Kalau saya nggak salah ada petunjuknya ada. Kemudian emailnya kalau saya nggak salah ya. Email tentang pengaduan itu kalau nggak salah ada penjelasan gitu penjelasannya ada. Di menu fiturnya mungkin misalnya tanya saya atau customer service-nya atau gimana, kalau saya nggak salah ada di menu itu. Tapi mau jelasnya kita perlu dilihat akun masing-masing, karena akun si Inas masing-masing pelaku usaha itu hanya pelaku itu dia yang tahu sendiri yang bisa mengakses itu ya Bang. Ya karena dia punya password sendiri, username sendiri. Jadi kita sebagai pemerintah nggak bisa ini. Terutama saya nih di Dinas Perindustrian, saya nggak bisa melihat akunnya pelaku usaha industri. Kalau mau melihat ya atas persetujuan pelaku usaha industri itu. Oke, Bang, berarti misalnya gini, selain pelaku usaha itu misalnya datang ikut sosialisasi di Abang misalnya, lalu dari situ mereka paham, akhirnya mereka bisa langsung mengakses link untuk masuk ke sertifikat untuk mendapatkan sertifikat TKDN tadi. Tetapi kalau mereka membaca atau mendengar obrolan kita di podcast ini lalu mereka langsung mengakses langsung, itu pun bisa juga. Bisa. Silahkan. Akan lebih bagus. Makanya saya harapkan tadi akan terjadi komunikasi dua arah. Siap. Nah, komunikasi dua arah. Tapi saya berharap gini, dengan kita sampaikan informasi mudah-mudahan si pelaku usaha industri Indo paham 100%. Tetapi balik lagi ketika mereka itu misalnya kurang paham segala macam, kemudian mungkin saya juga nggak bisa menjelaskan secara detail karena saya jujur aja, ilmu saya belum dalam tentang TKDN. Saya ngaku nih. Kemudian saya bukan expertnya di bidang TKDN. Saya jujur dengan itu. Mungkin untuk lebih dapat pemahaman tentang TKDN secara usul, kita akan bertanya kepada yang ahli di bidang TKDN. Nah, itu bisa dihadirkan oleh Dinas Perindustrian. Mudah-mudahan. Iya. Insya Allah kita akan hadirkan. Mudah-mudahan yang expert di bidang itu gitu. Jadi informasi tentang TKDN itu pelaku usaha industri mendapatkan secara komplit dan jelas. Itu tadi. Kalau kita di podcast ini kan mungkin ini gambaran kita yang belum memahami secara detail ya Bang. Secara detail ini mungkin gambaran umum aja. Oke, baik Bang. Oke Bang Hadi, saya kira awalnya saya termasuk orang yang baru dengar istilah TKDN dan tidak tahu banyak terkait TKDN ini, tetapi dengan obrolan santai kita selama 1,5 jam itu saya kira saya dapat banyak informasi yang menurut saya akhirnya meyakinkan saya bahwa TKDN itu penting. Jujur awal tadi ketika melihat tema ini saya pikir apa sih barang TKDN ini, nggak penting banget gitu kan ya dari kacamata saya bukan sebagai seorang pelaku usaha. Tetapi ketika kita obrol sana sini, walaupun saya kadang lebih jauh bahkan terkesan keluar dan akhirnya sedikit mengkritik dan sana sini, tapi itu kan upaya saya untuk lebih memperdalam topik ini sebetulnya Bang Hadi. Jadi dari situ kan informasi-informasi itu tuh bisa lebih jelas, lebih terang benderang kita tahu. Saya tidak merupakan bagian dari pelaku usaha, tetapi saya punya idealisme. Ya, kami di media ini yang paling diidolakan itu idealisme. Ingin supaya apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu benar-benar merasuk
sampai ke dasar, ke akar-akar, ke masyarakat kecil gitu. Saya menjadi itu pola hidup kita. Makanya tadi ya saya paham abang kadang tidak bisa menjawab karena itu bukan wewenang abang, tapi saya maunya ya dalam kacamata idealisme yang kami itu seperti itu Bang Hadi. Jadi di akhir dari obrolan kita Bang Hadi, saya minta abang memberikan semacam pesan-pesan kepada masyarakat Tribuners yang notabene-nya pelaku usaha. Siapa tahu dengan obrolan kita ini menjadi referensi buat mereka untuk ke depan lebih melek terhadap TKDN. Silakan Bang Hadi. Ya, baiklah, mungkin closing statement dari saya lah ya. Dari Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Saya berharap dengan diadakannya ya podcast inilah bincang-bincang santai, saya berharap informasi tentang TKDN ini tersampaikan. Saya berharap tersampaikan ke pelaku usaha industri, baik itu industri kecil menengah maupun besar. Walaupun kita bicara tidak terlalu mendalam, saya berharap dengan bincang ini minimal menambah pengetahuan lah tentang TKDN, sesuai yang dengan abang sampaikan di awal tadi ya kan, dari yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Balik lagi sesuai dengan pepatah, tidak kenal maka tak sayang. Itu tadi. Kemudian harapan saya nanti ketika ada sosialisasi, kita mudah-mudahan salah satu proyek PKA saya, walaupun nanti tidak bisa berkontribusi banyak, minimal udah dilakukan sosialisasi ke pelaku usaha. Harapannya gini, dari semua peserta yang hadir nanti, saya berharap banyak yang ikut mau mendapatkan sertifikat TKDN-nya, dan itu akan mudah-mudahan menambah daftar atau data yang terdaftar di pihak kementerian pelaku usaha industri yang terdaftar TKDN. Ini khusus untuk industri besar ya. Itu ada 2 poin yang saya harapkan. Dan terakhir, selama bincang-bincang ini, kalau ada perkataan saya tidak sesuai dengan tempatnya, kemudian obrolan kita mungkin tidak sesuai dengan aturan yang semestinya, saya mohon koreksi, saya mohon maaf. Namanya ini manusia kan nggak ada yang sempurna. Saya mohon maaf atas sifat khilaf saya. Itu aja sih. Baik Bang Hadi, terima kasih. Saya kira informasi yang Bang Hadi sampaikan bermanfaat bagi Tribuner semuanya, dan juga termasuk saya secara pribadi. Saya juga minta maaf, mungkin ya dalam obrolan kita kadang-kadang saya liar. Memang wartawan tuh semakin kadang-kadang nakal Bang, menanyakan kadang-kadang pinginnya ya kalau tanya ini dia mau coba cross checknya dari sebelah sana sini kan, jadi ya mungkin ada pihak yang mungkin merasa tersinggung atau tidak nyaman. Saya juga minta maaf, dan semoga, tapi menurut saya tujuan saya itu baik supaya TKDN ini semakin dipahami, semakin merasuk di setiap orang, setiap individu, sehingga kita sama-sama mendukung tingkat komponen dalam negeri kita, karena dengan cara itu kan kita mencintai produk-produk lokal kita. Oke Bang Hadi, kita mohon pamit dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.